Konten kreator itu begitu, apalagi pemula. Kadang-kadang ya wis pokoknya bikin-bikin aja. No, nggak bisa. Harus jelas tujuan kamu konten itu untuk apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Vlog, audio visual vlog. Vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Di vlog kali ini, saya akan coba bahas, saya coba review, saya coba kasih tip dan trik bagaimana cara ngomong di depan kamera biar lancar. Oh ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mau nonton video saya, walaupun dengan sangat sederhana, paling tidak bisa membantu kalian untuk memulai, paling tidak membantu teman-teman untuk memulai membuat sebuah konten hanya dengan smartphone. Jadi memang vlog ini saya peruntukkan buat teman-teman yang memang ingin menjadi seorang konten kreator dan itu ingin kamu jadikan sebagai profesi. Silakan nanti bisa tonton dan dari sekian banyak mungkin teman-teman yang sudah nonton akhirnya muncul ada pertanyaan di komen ya kan. Dan saya sudah janji sebelumnya kalau misalkan memang kalian ada teman-teman yang memang ada kendala pada saat ngonten, kalian bisa isi kolom komentar, mau tanyakan apa aja tentang konten kreator. Selama berhubungan dengan seni dan media audiovisual, saya akan bahas dan saya akan jawab semua itu, sebisa saya, oke? Nah, pertanyaan itu adalah, gimana caranya ngomong di depan kamera itu pede, nggak malu? Atau gimana caranya pada saat membuat konten itu tidak gagap, ya kan, tidak babi-babi segala macam gitu. Ya misalkan kalau gagapnya cuma itu nggak masalah, tapi kalau misalkan ada yang ngomong misalkan, aduh gimana ya, itu ya, jadi itu ya, jadi ada pengulangan. Nah itu gimana caranya untuk bisa ngomong dengan lancar dan baik? Itu gimana caranya sih? Yuk kita bahas. Jadi, teman-teman gini, sebetulnya ini triknya. Pada saat kamu pengen bisa ngomong lancar di depan kamera, kamu harus tahu, kamu harus perhatikan beberapa hal yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah, kamu harus tahu, harus paham tentang teori komunikasi. Rumit ya? Enggak. Saya akan sederhanakan, teori komunikasi. Komunikasi itu terbentuk karena adanya komunikator dan komunikan. Ya kan? Komunikator itu adalah orang yang ngomong, komunikan itu pendengar atau penonton atau viewers atau penonton. Oh, diulang. Atau kalau di pengajian itu jamaah ya, jamaah gitu kan. Itu namanya komunikan. Kita sebagai komunikator. Nah, tugas komunikator adalah menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan itu nanti bisa fungsinya 3. Yang pertama adalah menginformasikan, yang kedua mengedukasi atau mendidik, yang ketiga itu adalah menghibur. Ya, itu fungsi komunikasi. Itu fungsi kamu ketika menjadi seorang komunikator. Jadi gimana caranya pada saat kamu akan ngomong, itu paling tidak bisa memfungsikan 3 itu. Atau 2, atau 3 atau 1 dari 3 ini. Terserah kamu menjadi seorang, misalkan kamu hanya bisa ngomong tentang informasi aja, apa yang mau diinformasikan, atau kamu hanya bisa memberikan edukasi, ya kan, kayak seperti ini kan, how to mengedukasi, atau kamu hanya bisa menghibur, ya kan, stand up comedy, atau misalkan kamu bisa nyanyi, atau kamu bisa bikin apalah, video vlog prank, atau prank gitu, video prank gitu, atau vlog, atau kamu bikin video tentang masak, itu namanya ada 3 fungsi tadi. Ya, yang pertama itu. Jadi, tahu betul yang akan kamu buat itu punya tanggung jawab 3. Informasi, menginformasikan, mengedukasi, mendidik ya, dan menghibur, entertain. Kalau ini sudah paham, kita lanjut ke step berikutnya. Yang kedua, saran saya, kamu harus bicara sesuai dengan passion. Jadi kamu harus paham tentang, maksudnya bicaralah sesuai dengan passion aja. Bicaralah sesuai passion aja.
Nah, ini yang paling fatal. Kenapa? Ketika kita mau tampil di depan kamera atau tampil di depan muka umum atau mau tampil ngevlog atau mau bikin vlog ya tentang video apalah ya atau tentang masak, kita ngomongnya gagap. Video apapun lah ya, kita ngomongnya gagap. Karena kamu tidak ngomong sesuai dengan passionnya. Ini yang sekarang terjadi. Kamu bisa lihat di Twitter, kamu bisa lihat di media sosial. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Bahkan banyak yang dia tidak tahu sama sekali, terus dia komentar. Akhirnya sebetulnya itu bisa menjerumuskan. Makanya pada saat ada kasus apa-apa, terus kamu ngomong ceplak asal ceplak, akhirnya ngomong tidak sesuai passion. Usahakan ngomong sesuai passion. Passion itu apa sih? Passion itu beda dengan skill ya, beda. Passion itu biasanya lebih kepada kecenderungannya ke panggilan hati, panggilan jiwa, soul. Lo itu lebih kemana? Misalkan gini, misalkan saya nih, misalkan gini lah, kamu sebetulnya pekerjaan hariannya adalah kamu sebagai karyawan di perusahaan IT misalkan. Tapi kamu nggak suka ngomongin IT sebetulnya. Kamu lebih suka ngomongin tentang mancing. Nah, itu namanya passion. Berarti hubungan dengan hobi. Bisa jadi berhubungannya dengan hobi. Bisa jadi. Tapi yang paling tepat passionnya, panggilan jiwa. Lebih kemana? Kamu mau ngomongin apa passion itu? Lebih ke passion kamu. Cita rasa kamu, jiwa kamu. Nanti ngomongnya lancar. Nah, misalkan kamu mau ngomongin tentang tanaman, ya kan? Tanaman itu banyak. Passion kamu di tanaman pangan, tanaman hias, kemudian tanaman-tanaman yang sifatnya hanya sayur-sayuran itu kan bisa ya. Nah, itu namanya tanaman, banyak kan. Nah, kamu spesifiknya kemana? Lebih ke tanaman apa? Nah, kelirunya orang kita kebanyakan di Indonesia itu kita pinter semua gitu. Nah, ini bahaya. Harusnya kamu bicara sesuai dengan passion aja, oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, tentukan tujuan kamu pada saat kamu mau bikin konten. Ya, konten kreator itu begitu, apalagi pemula. Kadang-kadang ya wis pokoknya bikin aja. No, nggak bisa. Harus jelas tujuan kamu konten itu untuk apa. Yang mau dengerin siapa. Komunikan kamu itu siapa. Viewer kamu itu siapa, penonton kamu itu siapa, pendengar kamu itu siapa. Jadi harus tahu tujuan konten kamu itu apa. Dan kamu harus tahu, harus jelas manfaatnya itu apa. Loh, emang harus manfaat? Ya, meskipun itu menghibur, yang tadi yang saya bilang misalnya di teori komunikasi, misalkan entertain, hanya menghibur, ya ada manfaatnya, menjadi orang senang. Apalagi yang informasi dan edukasi itu jelas banget bermanfaat, ya kan? Nah, kalau yang hiburan pasti, yang entertain pasti hiburan untuk membuat orang bahagia. Jadi harus jelas, kamu konten itu untuk apa. Nah, ya kan udah jelas tuh. Yang keempat, kamu kalau benar-benar malu banget ya, atau nggak pede banget, sebaiknya kamu latihannya mungkin di dalam kamar dulu, ya kan. Sambil selfie depan smartphone kamu ngomong sendiri, bercuap-cuap sendiri. Terus ngomong aja pokoknya. Mas, bang, tapi kan gue jelek, gue kan gak kamera face, gue kan gak beauty, gue kan gak cantik, gue kan gak ganteng, gue kan jelek banget. Justru itu uniknya di dunia konten kreator itu, terutama di YouTube dan mungkin yang berhubungan dengan video. Ya sekarang semua sudah ya, di YouTube, di TikTok, di IG, di Facebook, semuanya itu tidak menilai kamu orang yang jelek, maksudnya secara fisik ya, sorry. Jelek, ganteng, cantik, ya kan, tampan, atau pesek gitu kan. Enggak, maksudnya, terus kamu pokoknya latihan aja ngomong. Makanya kalau mau ngomong lancar itu selfie, ngomong sendiri, nge-report. Nah, ngomongnya sesuai passion tadi yang berkaitan dengan nomor 2 tadi, sesuai dengan passion aja ya. Terus kalau misalnya nggak mau konten tapi nggak mau kelihatan mukanya sama sekali, sekarang di YouTube banyak banget.
konten kreator yang memang dia tidak menampilkan dirinya, tidak mengeluarkan mukanya, pokoknya ngomong doang tuh. Deskripsi dia ngevlog di mana jalan. Sekarang aku lagi di daerah pesisir pantai utara. Di sini lagi banyak. Itu aja hanya kelihatan videonya aja, tapi orangnya ngomongnya di belakang. Itu boleh, itu langsung namanya live action. Ada yang dubbing, ya kan. Kalau misalnya di review-review film itu banyak kan yang dubbing. Atau misalkan tip dan trik atau how to edukasi biasanya banyak yang dubbing. Banyak kok sekarang. Jadi sekali lagi balik lagi ke passion. Ngomongin apa harus sesuai dengan passion. Ya. Kemudian nah tadi ini ada kaitannya setelah nomor 4 kamu latih ngomong depan kamera, depan smartphone dengan selfie. Yang kelima itu adalah jangan peduli. Kamu nggak usah peduli kamu mau bagus, mau jelek. Masalahnya di dunia media sosial itu tidak berlaku sama sekali. Serius tidak berlaku. Kamu mau cantik, mau nggak cantik, mau ganteng, mau tidak ganteng, yang menentukan suka dan tidaknya itu bukan diri kamu, atau tetangga kamu, atau orang dekat kamu, no. Tapi yang menentukan adalah viewers, penonton, pendengar, ya penonton lah ya, viewers itu suka dan tidaknya adalah dia yang menentukan. Gimana cara menentukannya? Pasti dia kalau misalnya suka dengan apa yang kamu tampilkan, kamu perlihatkan, kamu show up kan, itu pasti bisa like, komen, bisa kasih komen, bisa kasih like, bisa kasih apalah ya, subscribe. Itu. Sekarang itu banyak orang yang bukan siapa-siapa lalu jadi apa. Itu, jadi gak usah, gue jelek, gue gak usah minder, santai aja. Ngomong-ngomong aja, bikin konten-konten aja, menjadi konten kreator tidak peduli mau jelek, mau bagus, mau ganteng, mau cantik, mau nggak cantik, mau apa pokoknya buruk rupa atau apa, pokoknya bikin konten aja. Nggak usah pedulin. Kalau emang kamu niat menjadi seorang konten kreator. Kemudian yang keenam ini ada hubungannya dengan yang keenam itu, kalau mau konten itu diusahakan fokus. Jadi biasanya cara latihannya adalah kamu berlatih mendeskripsikan salah satu benda aja. Misalkan kamu mau deskripsikan tentang handphone kan banyak. Nah kamu misalnya mau deskripsikan handphonenya spesifik merek apa. Atau misalkan kalau handphone terlalu rumit, ya kamu misalnya mendeskripsikan tentang gelas. Nah kamu ambil gambarnya tuh. Misalnya gelas ini terbuat dari beling ini bahannya dari ini. Kalau misalnya kamu nggak lagi-lagi sekali lagi mau ketika kamu bisa mendeskripsikan satu benda itu dengan detail, berarti kamu itu passion kamu. Jangan sekali-sekali kamu mendeskripsikan sebuah benda atau menarasikan sebuah benda yang itu bukan passion kamu. Itu bahaya. Kamu pasti ngomongnya belepotan dan kamu nggak pede. Iya apa ya? Iya kan? Udah ketemu ya, tuh trik-triknya. Nah, itu jadi cara latihannya begitu. Nanti khusus yang ini mungkin akan saya bedah videonya ya, yang berlatih mendeskripsikan suatu benda dengan detail. Itu kalau nggak salah saya sudah siapkan konten gimana cara membuat ngambil shot dengan satu objek benda. Itu gimana caranya. Itu udah saya siapkan videonya. Nah, yang terakhir ini bodoh ting konsepnya. Kamu bodoh amat. Konten aja. Oh jangan pedulikan gue ngejelek, gue bagus, gak usah. Lu konten aja. Nanti gimana? Pokoknya jangan peduli semua itu. So must go on. Maju-maju aja. Kalau kata di salah satu filmnya John Wick itu, keberuntungan itu milik sang pemberani. Ya. Keberuntungan itu adalah milik sang pemberani. Catat. Jadi kalau lo mau konten aja. Kamu mau konten aja, gak usah terpaku dengan yang penting tadi yang syarat-syarat tadi, trik-trik tadi kamu lakukan. Nanti insya Allah hasilnya maksimal. Oke? Saya pikir itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan buat kamu yang masih ragu, masih bingung, masih gimana caranya atau apapun yang berhubungan dengan
media audiovisual, seni audiovisual berhubungan dengan perkontenan dan vlog dan segala macam yang tadi saya sebutkan, kamu bisa tanya di kolom komentar, dan kalau kamu suka dengan video ini, kamu bisa kasih like dan share. Dan kalau kamu mau nggak ketinggalan dengan apa yang saya sampaikan, informasi, tip, dan trik, jangan lupa subscribe. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam A-Vlog.